Hebat juga dia, koar-koar gitu kan. Begitu pertempuran terjadi, Allah turunkan 1000 malaikat untuk melawan orang-orang kafir Quraisy itu. Orang kafir Quraisy jumlahnya 1000. Diturunkan malaikat 1000 juga. Kira-kira gimana Pak? Ya. Orang kafir Quraisy manusia, malaikatnya itu tahu sendiri. Itu iblis dalam wujud Suraka, kencing Pak, ya, ketakutan. Langsung dia melarikan diri dengan kuda-kudanya. Kata Abu Jahal, Suraka mau kemana kau? Tadi kau koar-koar katanya mau ikut perang, sekarang kau kabur. Kata Suraka, sebenarnya iblis dia. Inni ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, demi Allah pertempuran ini akan buat kalian kalah. Kabur itu Suraka. Ya, kata Abu Jahal, dasar lu pengecut gitu ya. Padahal dia iblis sebenarnya. Dalam wujud Suraka. Kemudian itu iblis melarikan diri dan menceburkan diri dengan kuda-kudanya ke laut. Itu saking ketakutannya Pak. Ya lawannya malaikat. Ya, lawannya malaikat. Makanya perang Badar itu perang tercepat. Ada yang menyebutkan perang Badar itu cuma sejam doang. Perangnya cuma sejam doang. Habis itu kalah semua. Ya, malaikat lah. Ya, malaikat. Nah ini. Bahkan iblis pun lari terkencing-kencing. Dalam wujud Suraka. Maka Nabi pernah bersabda kepada Suraka. Jadi setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, baru Suraka itu menampakkan keislamannya. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada kalimat, siapapun boleh mengikuti Muhammad dan siapapun boleh mengikuti orang Quraisy. Nah karena ada perjanjian itu, Suraka kemudian menampakkan diri bahwa dia sudah masuk Islam. Nah ini. Nabi pernah berkata kepada Suraka bin Jusum, ala adulluka, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu di antara paling besarnya pahala sodakoh. Jadi sodakoh terbesar pahalanya mau aku tunjukkan Suraka. Maka Suraka menjawab, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, anak perempuan yang dikembalikan kepadamu tidak ada yang menanggungnya selain dirimu. Jadi anak perempuan yang dicerai oleh suaminya, kemudian dipulangkan kepada bapaknya, kemudian bapaknya menanggung nafkahnya, yakni memberikan makan dan pakaian kepada anak ini, maka itulah pahala yang terbesar. Ya, jadi ya karena dulu anak perempuan nggak ada kewajiban untuk mencari nafkah Pak ya. Walau sekarang kadang perempuannya yang nuntut cerai karena suaminya nggak kerja, ya. Karena dia yang kerja, suaminya, ya. Akhirnya dia yang nuntut. Kalau dulu enggak, rata-rata yang mencari nafkah adalah laki-laki. Maka anak perempuan yang dikembalikan kepada ayahnya, kemudian tidak ada yang menanggung kehidupan kesehariannya kecuali ayahnya, maka itu pahala terbesar buat ayahnya dalam sodakoh. Ya. Nah ini. Kemudian telah mengabarkan kepadaku Bashir. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku, kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Musa. Aku mendengar dari ayahku, dari Suraka bin Malik bin Jusum, bahwasanya Rasulullah bersabda, wahai Suraka, maukah aku tunjukkan kamu di antara paling besarnya pahala sedekah? Maka Suraka menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, anak perempuan yang dikembalikan kepadamu tidak ada yang menanggungnya selain dirimu. Jadi merawat anak yang berpisah dari suaminya, ya, kemudian ayahnya menanggungnya kehidupan kesehariannya, itulah pahala yang terbesar. Kenapa dianggap pahala terbesar? Sebelumnya dia mendapat nafkah dari suami. Sebelumnya dia ditanggung kehidupannya oleh suami. Tapi begitu pisah, ya, akhirnya dia harus hidup sendiri. Kemudian telah mengabarkan kepada kami Haywah bin Shuraih, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Baqiyah dari Buhair, dari Khalid, dari Mikdam bin Ma'di Kariba, bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, ma'at amta nafsaka
fahuwa laka shadaqatun. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqatun. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqatun. Jadi Pak, di rumah kita itu nilai sedekahnya banyak. Ya. Makanya yang berhak mendapatkan sedekah dari kita adalah orang yang paling terdekat dengan kita terlebih dahulu, yakni anak dan istri, waman walla, dan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Sehingga Nabi menyatakan makanan yang engkau berikan kepada dirimu sendiri itu adalah sedekah darimu dan untukmu. Jadi makanan yang kita makan dari hasil jerih payah pekerjaan kita itu adalah sedekah untuk diri kita. Makanya jangan pelit-pelit Pak sama diri sendiri. Kalau Bapak lagi rezeki banyak, makan sate sama sop kambing Pak. Makan aja yang enak ya. Jangan sudah makan enak, hargai diri sendiri. Saya kalau hari Jumat tuh mesti makan sop kambing sama sate kambing habis sholat Jumat. Ya kan berkah Pak kalau Jumat Pak. Dari subuh sampai malam Pak soalnya ngajarnya Pak. Ya, kalau nggak sate kambing, nggak sop kambing, letoy Pak. Ya. Jadi kita itu kalau Jumat, Sabtu, Ahad kan jadwalnya padat tuh. Ya, pamer paha Pak. Padat merayap, panen hasil. Ya. Nah ini. Jadi dari pagi sampai malam. Maka kita hargai badan kita, makan yang enak. Jangan makan kerupuk aja sama mie, ya jangan. Yang enak, hargai diri sendiri. Kenapa? Karena makan enak untuk diri sendiri adalah sedekah dari kita untuk diri kita. Biar fit badan kita, berikan vitamin, ya. Nah, ini. Jadi jangan pelit kepada diri sendiri. Ya, saya dulu punya kawan. Jadi kita itu kalau di Libya itu kalau awal bulan itu dapat mukafaah Pak. Mukafaah itu apa ya? Uang saku lah. Dapat uang saku. Kita kalau dapat uang saku itu ke warung Padang kita Pak. Makan cumi itu Pak. Cumi yang ada tahunya itu. Ya. Pokoknya yang enak-enak lah ya. Rendang gitu. Kadang sampai 3 lauknya. Ya wajar lah dapat mukafaah gitu ya. Kita hargai diri sendiri. Tapi ada teman kita yang cuman beli nasi sama kerupuknya doang Pak. Padahal dapat mukafaah juga. Makanlah kita bareng. Giliran dia kita kasihan juga, dia sama kerupuk doang gitu kan. Akhirnya temen kasihan, cuminya dipotel. Ini buat lu leh. Gitu. Temennya rendang dipotel, banyakan dia akhirnya Pak. Lu pelit sama diri sendiri atau taktik ini gitu kan. Akhirnya begitu mukafaah lagi dia beli kerupuk doang, biarin aja. Ya. Akhirnya kita nasihati jangan pelit sama diri sendiri. Kalau lagi ada rezeki makan enak, nggak apa-apa. Yang penting nggak dihabisin gitu kan. Nah, jadi engkau makan untuk dirimu sendiri itu adalah sedekah darimu dan untuk diri sendiri. Ya. Kemudian kata Nabi, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah. Makanan yang kau berikan kepada anakmu itu adalah sedekah. Jadi para suami ini sedekahnya banyak sebenarnya. Ya. Cuman kadang suka istri itu suka lihat kapan lu sedekah begitu. Padahal tiap hari buat anak istrinya itu adalah sedekah. Ya. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqah. Ya. Makanan yang kau berikan kepada istrimu itu adalah sedekah. Ya. Jadi makanan yang kita berikan kepada istri itu adalah sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, wa fi bit'i ahadikum sedekah. Bahkan ketika engkau menumpahkan spermamu kepada istrimu itu sedekah. Ya. Sampai sahabat nanya, "Masa iya ya Rasulullah kita melampiaskan syahwat kepada istri sedekah?" Ya sedekah. Kalau kepada istri orang dosa haram gitu. Maka kepada istri sendiri adalah sedekah. Sampai segitunya. Jadi bapak-bapak ini sedekahnya banyak sebenarnya. Ya, alhamdulillah banyak ya. Nah ini. Kemudian kata Nabi, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Dan makanan yang kau berikan kepada pembantumu di rumah itu juga sedekah.
Jadi apa yang kita berikan makanan kepada anak dan istri adalah sodakoh. Jadi suami itu Pak, yang bekerja mencari nafkah dengan keringatnya sendiri, dia punya berkesempatan banyak untuk melakukan sodakoh. Karena sodakoh itu maknanya luas. Bahkan ketika ada orang-orang miskin ahlu suffah, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahabat ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami mereka memborong pahala. Ya, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq, mereka bisa bersedekah tapi kami enggak. Jadi pahalanya diborong orang-orang kaya itu. Maka kata Nabi, enggak, kalian juga bisa sedekah. Kata Nabi, likulli takbiratin sodako, setiap kalimat takbir yang kau ucapkan itu adalah sodako. Walikulli tasbihatin sodako, setiap kalimat subhanallah yang kalian ucapkan itu adalah sodako. Walikulli tahmidatin sodako, setiap kalimat tahmid alhamdulillah yang kalian ucapkan itu adalah sodako. Wa kulli tahlilatin sodako, dan setiap kalimat la ilaha illallah yang kalian ucapkan itu adalah sodako. Sodako dari dirimu dan untuk dirimu. Wah, dilakukan tuh oleh sahabat. Datang lagi mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya niruin juga. Mereka juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami juga ingin melampaui mereka. Maukah aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian melakukannya, kata Nabi, kalian bisa melampaui orang-orang kaya itu. Mau ya Rasulullah? Iqra' dubura kulli salatin, ucapkan setiap selesai sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Semua 99 dan ditutup dengan satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan itu menjadi 100. Kalau kalian orang-orang miskin ini mengucapkan itu setiap selesai sholat, maka kalian bisa melampaui orang-orang kaya itu. Karena biasanya orang-orang kaya itu Pak, habis salam Allahumma lantas jalan, ya, langsung jalan aja gitu. Tapi orang miskin akhirnya mereka duduk sejenak itu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lama kelamaan orang kayanya ngelihat nih, kok yang miskin nggak segera pergi nih dari masjid. Ngapain mereka ini? Maka akhirnya, oh rupanya mereka berzikir supaya bisa melampaui orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang kayanya seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, duduk juga akhirnya. Duduk berzikir juga. Datang lagi orang miskin ini. Ya Rasulullah, tuh orang-orang kaya ngeborong lagi pahala. Mereka tahu itu kami membaca subhanallah 33 kali. Ya, gimana ya Rasulullah kita bisa melampaui mereka? Maka Nabi tersenyum. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Ya itulah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Udah ganteng, kaya, baik, rajin zikir, rajin sedekah, rajin ini. Ya sudah, itu keutamaan mereka. Ya kalian nggak usah ngiri sudah. Ya, kan tapi kan nggak banyak orang model mereka. Ya, ya tapi ya Rasulullah, ya sudah nggak usah ngiri. Ya, jadi setiap kita itu Pak, semua pingin menuju ke surga. Cuman tiap kita ini diberi kemampuan yang berbeda. Ada orang yang kuat sedekahnya, tahajudnya enggak. Ada orang yang kuat tahajudnya, puasa sunnahnya enggak. Ada orang yang kuat puasa sunnahnya, sedekahnya enggak kuat. Ya beda-beda. Seperti orang yang mau ke Surabaya, semua pingin ke Surabaya. Naik kereta. Cuman kan ada orang yang diberi kemampuan untuk membeli tiket di eksekutif. Ada yang mampu membeli tiket di bisnis, di kelas bisnis.
Ada yang mampu membeli tiket di tiket ekonomi. Tapi semuanya sampai ke Surabaya. Cuman bedanya kalau yang eksekutif agak enakan aja gitu ya. Dia mampu sedekah, dia sholatnya kuat, agamanya kuat, semua serba kuat. Ya. Tapi semuanya sampai nanti ke Surabaya. Malah ada yang nebeng ke tempat masinis. Nebeng dong, nggak punya duit gitu ya. Tapi sampai juga ke Surabaya. Intinya setiap kita hendaklah berusaha dengan kemampuan masing-masing untuk meraih surga. Nah, kemudian jadi sedekah itu banyak. Di rumah kita sendiri aja kita bisa bersedekah. Kemudian tidak boleh mengharapkan kematian anak perempuan. Kalau dulu itu masyarakat Arab jahiliyah sebagiannya kalau punya anak perempuan, kalau dia nggak berani sama istrinya untuk membunuhnya, mereka berharap mudah-mudahan cepat mati nih anak. Begitu ya. Kenapa? Karena kalau nanti perang pasti jadi tawanan. Suruh perang jerat-jerit doang, ya. Ngelawan kagak gitu kan. Suruh kerja berburu nggak bisa juga. Nah, sehingga dianggap sebagai beban. Maka Nabi melarang. Ini keutamaan hadis di mana Rasulullah meminta agar para sahabat merawat anak-anak perempuan dengan baik. Ya. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Utsman bin Harith dari Abu Rawa dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada seseorang yang memiliki beberapa anak perempuan dan dia mengharapkan kematiannya. Jadi dia punya anak perempuan agak banyak dan dia mengharapkan mudah-mudahan nih anak cepat mati gitu ya. Didoain. Kenapa? Ya tanggungannya berat gitu kan. Maka Ibnu Umar marah, Abdullah bin Umar marah ya. Abdullah bin Umar marah kepadanya seraya berkata, apakah kamu yang memberikan rizki kepada mereka? Makanya ayat Al-Quran itu mengatakan ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian hanya karena kalian takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kami pula yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian. Dulu Pak, orang-orang bapak-bapak kita di kampung tuh kayaknya walaupun petani Pak ya, anak 12, anak 14. Ya tapi hidup semua itu Pak ya. Hidup semua lah, gede-gede semua juga ya. Walaupun rumah ala kadarnya, alasnya itu apa lantainya cuma tanah gitu, tapi halaman luas, pohon banyak. Ya, makan nggak kebingungan. Walaupun kadang dadar dipotong jadi 20 gitu Pak ya. Iya kadang-kadang begitu. Tapi mereka hidup anteng aja, tawakal kepada Allah. Bahkan di Bogor tuh ada namanya Maeros Pak. Maeros anaknya 25 Pak. Suaminya cuma tukang kusir delman. Maeros anaknya 25. Ya. Sampai anak yang paling kecil tuh dilarawat sama anak yang paling gede. Ya Maeros. Kalau Maeros itu memperbanyak. Kalau Maerot katanya memperbesar gitu ya. Jadi Maeros dia. Itu Maeros saking terkenalnya di Bogor tuh. Punya anak 25 anteng aja Pak. Hidup semuanya. Pernah diundang di beberapa televisi. Diundang semua anaknya. 25 orang tuh diundang. Ditambah bapaknya. Nama ibunya. Jadi semua 27 orang. Kalau setiap orang diundang TV dapat 1,5 juta berapa itu udah Pak? Iya. Rezeki itu Allah yang atur. Ya. Allah yang atur. Diundangnya di RCTI. Habis itu di SCTV. Habis itu di Indosat ya, Indosiar ya. Kemudian di tempat yang lain itu diundang ya. Cuman tukang kusir delman tapi hidup. Ya. Kenapa? Karena mungkin mereka yakin nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan memberikan rizki kepada anak-anak kalian. Sekarang
anak-anaknya pada hidup di kota, suami istri kerja, rumah kecil, ya, nggak ada halamannya, tapi cicilannya mahal, ya. Anak cuma 2 aja kadang, malah kadang anak 1 aja. Kenapa? Khawatir nggak bisa nyekolahin, begitu Pak. Jadi punya khawatir nggak bisa nyekolahin, khawatir nggak bisa ngasih makan, ya. Menurut para ulama, ketika engkau mengkhawatirkan rizkimu esok hari, engkau telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beda di kampung sama di kota. Di kota itu kekhawatirannya terlalu banyak. Takut nggak bisa kuliah, takut nggak bisa. Di kampung anaknya banyak, ya tetap kuliah semua itu. Ya, ya nggak tahu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Semua rizki Allah yang atur. Jadi Abdullah bin Umar marah ketika ada seorang laki-laki yang mempunyai anak perempuan dan dia menginginkan kematian anak perempuan tersebut. Nah, kemudian anak menyebabkan penyakit kikir dan penakut. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Lais. Dia berkata, Hisham telah mengirimkan surat kepadaku dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seseorang yang lebih aku sukai daripada Umar. Jadi Abu Bakar mengatakan tidak ada orang di muka bumi ini yang aku lebih cintai selain Umar bin Khattab. Setelah keluar, Abu Bakar pulang ke rumahnya. Lalu dia bertanya, bagaimana engkau bersumpah wahai anak perempuanku? Ya. Aku Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar, lalu dia Abu Bakar berkata, dia lebih mulia dariku dan seorang anak itu lebih melekat. Ya. Jadi bagaimana engkau bersumpah wahai anak perempuanku? Aisyah mengatakan kepadanya, ya. Lalu Abu Bakar berkata, dia lebih mulia dariku dan seorang anak itu lebih melekat. Maksudnya Umar itu lebih mulia dari Abu Bakar dan Aisyah itu lebih melekat. Maksudnya begini Pak, Abu Bakar lebih mencintai Umar daripada putrinya Aisyah. Nah ini yang kemudian ditegur bahwasanya anak tetaplah anak dan anak adalah nasab dan anak adalah ahli waris. Karena dulu masyarakat Arab Pak, kadang orang lain itu bisa dapat warisan Pak, bukan anaknya. Nah ini yang kemudian oleh Islam diluruskan, bahwa warisan itu kepada kerabat dekat, wabil khusus kepada yang terdekat, yakni anak perempuan maupun anak laki-laki. Karena dulu masyarakat jahiliyah kalau dia mau mewariskan hartanya, kadang kepada temannya yang dianggap paling dia sayangi. Ini kawan yang paling saya sayangi, harta saya buat dia semua, begitu. Maka kemudian diluruskan oleh Islam bahwa yang wajib mendapatkan ahli waris adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Nah inilah, jadi Rasulullah berbicara tentang anak perempuan, ya, supaya kita merawat dan mendidik secara khusus anak perempuan. Karena mendidik anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki. Khususnya di zaman kita sekarang nih Pak. Tidak mudah, ya. Tidak mudah. Kadang kita mendidiknya udah bener nih. Gede dikit dia kenal laki-laki. Ya. Kenal laki-laki aja gitu. Kadang dia lebih sayang sama laki-lakinya itu daripada bapak ibunya. Kalau ditegur sama bapak ibunya kayak ditegur musuhnya gitu. Padahal tuh laki-laki baru dikenal seminggu, dua minggu. Kadang